إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام, azani Allah wa iyyakum, sedang salat Jumat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas keesaannya, atas kebesarannya, yang Allah Subhanahu wa taala memiliki perbuatan khusus baginya, yaitu rububiyah Allah Subhanahu wa taala, menciptakan, mengatur, dan yang menentukan atas segala apa yang ada di permukaan bumi ini. Tak lepas juga kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan jasanya beliau sallallahu alaihi wasallam menyebarkan Islam yang mulia ini sampai di hadapan kita. Terlebih di hari Jumat yang agung ini, kaum muslimin dan kaum muslimah dianjurkan untuk memperbanyak baca salawat kepada Rasulullah SAW sebagai kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sidang salat Jumat yang Allah banggakan. Islam sebagaimana kita yakini adalah agama yang mulia dan sempurna. Kalau dahulu sebelum Islam datang, mungkin agama-agama yang lain selain dari Islam Allah muliakan pada waktunya kala itu. Tetapi tatkala Islam datang, syariatnya Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penyempurna akhir dari kesempurnaan yang kala itu ada. Maka bergantilah semua syariat yang Allah ridhoi hanyalah Islam. Agama-agama yang dahulu Allah turunkan sebelum Islam, Allah tutup, Allah sempurnakan dengan Islam. Maka semua Islam ini bukan hanya untuk kaum muslimin. Islam berlaku untuk seluruh manusia yang hidup di dataran bumi ini. Namun ketentuan Allah lah, hidayah Allah lah yang akan menyapa orang-orang yang terpilih, orang-orang yang Allah berikan petunjuk untuk mendapatkan ajaran-ajaran yang sempurna dalam Islam ini, terlebih ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ketahuilah, di depan kita atau dalam keseharian kita, kaum muslimin, kalau kita perhatikan, beragam-ragam keyakinan, beragam-ragam
beraneka ragam amaliyah-amaliyah. Yang satu masjid dengan masjid yang lainnya. Yang padahal syariat Islam hanya satu, yaitu Al-Quran. Dan diiringi dengan sunnah. Kalau kita perhatikan antara masjid satu dengan masjid yang lainnya. Ya, contoh misalkan dari perkara yang wajib. Setelah salat fardu misalkan. Zikir setelah salat. Ya, antara satu masjid dengan masjid yang lainnya itu beragam-agam, berbeda-beda. Kecuali yang di masjid tersebut sudah masuk keterangan dan penjelasan dari para dai yang mengajarkan tentang sunnah zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita perhatikan masjid yang sudah masuk ajaran sunnah di dalamnya, mau dari mulai barat sampai timur dan seterusnya, itu akan satu kesatuan. Tanpa ada komando, tanpa ada harus dari DKM misalkan, ya, peringatan dan seterusnya. Karena ini menunjukkan syariat yang benar hanyalah satu, yang datang dari Allah, yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan sunnahnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sering kita mengenal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada dalam Islam ini sebutan yang seolah-olah sebutan yang selalu diakui oleh banyak kaum muslimin. Saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, padahal kalau kita perhatikan secara ajarannya, secara pemahamannya, secara kaifiat ibadahnya jauh dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya, ketahuilah bahwa manhaj, cara beragama yang harus kita titi, yang harus kita ikuti dalam hal ini yaitu Islam, syariat Islam, yaitu manhaj salafus salih. Manhaj yang dibangun, yang datang dari Rasulullah SAW, yang kemudian diikuti oleh para sahabatnya ridwanullahi ajma'in, dan setelahnya. Yang terpenting adalah dalam meniti beragama kita dalam Islam ini, kita berupaya dan berusaha untuk meniti manhaj salafus salih ini. Kenapa? Karena sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Lam yamut Rasulullah SAW hatta tarakakum ala tariqin nahijah." Hadis ini dinukil dari Musannaf Abdul Razzaq, yang artinya Rasulullah SAW tidak akan meninggal hingga meninggalkan kalian di atas jalan yang jelas sejelas-jelasnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka apabila kita selama ini sampai detik ini, dan alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan kita yang ada di sini senantiasa berupaya untuk rujuk kembali kepada jalan yang mulia ini, manhaj salafus salih ini, di dalam memahami, di dalam mengamalkan, di dalam menjalankan seluruh syariat-syariat Islam yang ada, yang kita dapatkan, baik itu berupa perintah ataupun larangan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ditegaskan dalam hal ini sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari, beliau mengatakan, "Ana awlan nas bi'Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah wal anbiya'u ikhwatun li'allatin ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid." Rawahul Bukhari. Aku, kata Rasulullah, adalah manusia yang lebih utama dibandingkan Isa bin Maryam, baik di dunia dan di akhirat. Para nabi seluruhnya bersaudara sebapa, kata Rasulullah SAW, namun ibu-ibu mereka berbeda-beda. Dan agama mereka adalah satu, yaitu Islam.
Tidak seperti apa yang disangkakan oleh Yahudi dan Nasrani yang saat ini pemahaman mereka seperti itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka jelas beliau dengan lisannya yang mulia beliau mengakui akan keutamaannya. Maka jelaslah sebagaimana Allah katakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah apa yang diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan apa yang diucapkannya dia adalah merupakan wahyu. Maka dalam kesempatan yang Allah berikan di kehidupan kita ini yang ada di hari-hari berikutnya, maka upayakanlah kita, saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk terus menggali apa yang disebut dengan manhaj salafus saleh dan apa tariqah-tariqahnya, jalan-jalannya di dalam sisi akidah, dalam muamalah dan siasat dan seterusnya. Maka inilah kewajiban kita untuk senantiasa kita gali dengan cara mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kaum muslimin sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sekilas tadi khatib menyampaikan tentang manhaj salafus saleh. Di kesempatan yang baik ini pula ingin saya sampaikan berkenaan dengan 6 prinsip yang harus kita ketahui dan kemudian kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari di dalam prinsip manhaj salafus saleh, manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam tulisan beliau rahimahullah taala. Yang pertama, prinsip dasar tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita ikhlas di dalam beramal di dalam syariat Islami. Artinya kita tidak berbuat syirik kepada Allah, baik dengan syirik akbar yang menyebabkan pelakunya yang berbuat syirik tersebut keluar dari Islam, atau melakukan syirik asghar yang pelakunya tidak keluar dari Islam, akan tetapi dia berbuat dosa besar. Yang kedua, prinsip dasar yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersatu dalam agama Allah taala. Dan Allah pun melarang untuk bercerai-berai. Dalam bersatu di dalam ajaran agama Allah, bersatu bukan dari sisi perdebatan dan yang lainnya, tetapi satu dalam syariat. Yang jelas, yang lebih baik adalah kita melakukan kesatuan dan persatuannya di dalam ajaran apa yang Allah perintahkan kepada Rasulnya, yaitu manhaj salafus saleh tadi. Yang ketiga, bahwa kesempurnaan persatuan adalah dengan mendengarkan dan mentaati pemimpin yang sah sebagai pemimpin kaum muslimin, yang dimana rakyatnya seperti kita wajib untuk taat dan mendengar atasnya, walaupun pemimpin tersebut kedudukannya sekalipun dia berasal dari Habasyi misalkan, dari pedalaman misalkan, tapi dia sebagai pemimpin yang sah, maka kita wajib untuk mendengar dan taat, kecuali ketika pemimpin tersebut melakukan perintah-perintah yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, 6 prinsip dasar yang berikutnya adalah beribadah dengan dasar ilmu. Maka tidaklah kita akan dapati ilmu melainkan kita terus belajar dan belajar. Dan yang terakhir, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa di dalam prinsip Ahlussunnah wal Jamaah atau manhaj tadi, kita juga harus menggali, mengetahui tentang wali Allah dan wali syaitan yang dijelaskan
dalam Al-Quran dan hadis yang dijelaskan oleh para ulama. Dan sebagai penutup, bahwa kita juga menolak syubhat-syubhat yang syaitan tiupkan kepada kita. Apa itu? Tentang berisi seruan untuk meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, diganti dengan mengikuti akal pikiran semata dengan hawa nafsu. Dan semoga kita semua yang hadir di tempat yang agung ini, kita mendapatkan terus-menerus hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sehingga pada akhir kehidupan kita masuk orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam manhaj salaful ummah ini, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah yang diterima iman dan Islam yang akan datang insyaallah ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqimis shalah.